Nah, baik saudara sekalian. Kemudian di samping itu, pertanyaan muncul, kenapa kemudian kalau fitrah manusia itu mengesahkan Allah, fitrah manusia itu mentauhidkan Allah, lantas kenapa kemudian banyak muncul berbagai macam kepercayaan, keyakinan, atau agama? Nah, maka sebetulnya jawabannya dari ayat tadi, ya. Di situ dikatakan bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, ya karena banyak di antara manusia yang ada kedengkian, ya. Jadi ayat yang tadi saya bacakan Al-Baqarah 213. Nah, sehingga meskipun secara fitrah itu manusia itu tauhid, mengesahkan Allah, ya kan, tetapi setelah dibujuk rayu oleh setan, bisa jadi karena godaan hawa nafsu berupa sifat amarah, ya, sifat dengki yang tadi disebut dalam Al-Baqarah yang di depan tadi, kemudian adanya permusuhan satu dengan yang lain, maka ya akhirnya lama-kelamaan manusia itu jauh dari fitrahnya, jauh dari potensi dasarnya tadi. Nah, dari sinilah kemudian muncullah berbagai kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jadi intinya pada awalnya manusia itu agamanya satu, yaitu tauhid, mengisahkan Allah, Islam, Muslim, tetapi karena bujuk rayu setan, godaan hawa nafsu, baik karena amarah, kedengkian, permusuhan, dan lainnya, maka kemudian manusia itu jatuh, ya, di dalam pembelokan atau keluar dari fitrahnya, jauh dari fitrahnya. Nah, maka muncul berbagai macam kepercayaan, aliran, dan agama-agama yang berbeda. Maka kita bisa menyebut banyak sekali agama-agama yang kita kenal. Misalnya ada agama Mesir kuno, ada agama Hindu, agama Buddha, ada Majusi, ya, yang menyembah api, ada Zoroaster, ya, agama-agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, Islam, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi pada manusia, yang tadi awalnya manusia itu semuanya bertauhid, tetapi karena berbagai macam godaan, gangguan, termasuk tadi pendidikan orang tua yang barangkali tidak menjaga fitrahnya, sehingga manusia banyak kemudian menjauh dari fitrahnya. Nah, saya kira itu sebagai penjelasan awalnya tentang manusia dan pemikirannya tentang Tuhan. Nah, berikutnya saudara sekalian, lantas siapa Tuhan itu? Maka kita akan lanjutkan kajian kita Tuhan dalam agama Islam. Nah, masalah ketuhanan dalam agama Islam itu dikaji dalam ilmu yang namanya usuluddin. Usuluddin itu, usul itu artinya dasar atau pokok, kemudian ad-din itu artinya agama. Jadi kalau di UIN itu ada fakultas namanya Fakultas Usuluddin. Artinya pokok-pokok agama atau dasar-dasar agama. Nah, dalam Islam, dasar-dasar agama seputar ketuhanan itu mengarah kepada mengesahkan Tuhan. Ya. Oleh karenanya, ilmu tentang Tuhan, ya, itu juga disebut dengan ilmu tauhid. Karena memang dalam agama Islam ketika bicara Tuhan itu konsepnya adalah Tuhan itu esa. Maka ilmu usuluddin itu juga disebut dengan ilmu tauhid. Nah, asal makna tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Itu secara makna bahasanya, ya. Jadi tauhid itu artinya Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, kemudian secara istilah, ya, definisi tauhid sendiri itu adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib, ya, ada pada Allah, kemudian sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada Allah, dan sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah. Ya,
Sering disebut dengan sifat-sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, atau sifat yang sama sekali wajib dihilangkan, dilenyapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cakupan dari ilmu tauhid. Jadi sekali lagi ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang wujudnya Allah, sifat-sifat Allah, sifat yang wajib ada dan sifat yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk menjelaskan siapa Allah itu dalam agama Islam, salah satunya adalah dengan mendalami atau memahami salah satu surat yang pendek sekali, 6 ayat, dan ini surat yang saya kira semua kita sudah hafal, bahkan sejak kita di sekolah SD atau bahkan mungkin di TK itu sudah diajari menghafal surat An-Nas, ya, surat An-Nas. Allah berfirman dalam surat An-Nas, ada 6 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, siapa yang membisikkan itu? Dari golongan jin dan manusia. Nah, terus sekalian, para ulama menjelaskan bahwa dari surat An-Nas ini, maka disitulah ya penjelasan tentang tauhid itu, di mana disebutkan bahwa pembagian tauhid itu ada dalam 3 aspek yang diambil dari surat An-Nas ayat 1 sampai 6 ini. Apa itu? Yang pertama adalah rububiyah, ya, yang diambil dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, ya, ini rububiyah. Kemudian tauhid mulkiyah dari ayat kedua, malikin nas, ya, raja, malik, itu malik itu artinya raja. Kemudian ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi Allah itu adalah Rabb, Malik, dan Ilah, kira-kira begitu. Ya, jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid ilahiyah. Nah, meskipun dalam penjelasan ulama yang lain ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid satu lagi bukan mulkiyah ya, namun sebetulnya sama istilah itu. Nah, kita coba bahas satu persatu. Apa yang disebut dengan tauhid rububiyah? Pengertian tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam penciptaan, pemeliharaan, pengaturan rizki, dan kepemilikan. Nah, sehingga orang yang bertauhid dalam kategori ini atau dalam kategori rububiyah ini, maka dalam dirinya akan tumbuh kesadaran atas karunia Tuhan, ya, yang telah diberikan kepadanya. Allah yang telah menciptakannya. Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, ya. Maka kemudian ya kesadaran itu ya, kemudian diungkapkan oleh manusia dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tauhid ini meliputi yang pertama adalah sikap beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai Khalik. Ya, nanti penjelasannya bisa dibaca di ayat lain.
Banyak sekali dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Furqan ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya, di situ dijelaskan, dan banyak ayat yang lain ya, bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta, sebagai khalik. Nah, oleh karena itu, tauhid rububiyah itu meliputi sikap kita beriman kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta. Yang kedua, kita juga beriman kepada Allah, di mana Allah itu sebagai Ar-Razzaq, pemberi rizki. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 57 dan 58. Yang ketiga, dalam tauhid rububiyah kita juga beriman kepada Allah sebagai pemilik, Malik, ya. Al-Baqarah 284, surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, ya. Kemudian An-Nas ayat 2 tadi yang kita baca, dan juga surat Al-Jumu'ah ayat 2. Itu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu sebagai pemilik, sebagai raja di raja. Dan yang keempat, tauhid rububiyah ini tentu sebagai dasar kita, sebagai landasan kita untuk senantiasa bersyukur, sebab Allah yang telah menciptakan kita, menjamin rezeki, dan memiliki kita. Ya. Jadi diri kita ini miliknya Allah. Ya, harta yang sering kita akui itu sebagai milik kita, itu sebetulnya kita hanya dititipi, tapi pemilik sejati itu adalah Allah. Anak-anak kita, ya, pasangan hidup kita itu sejatinya adalah miliknya Allah, ya, yang diamanahkan kepada kita. Itulah pemahaman dari tauhid rububiyah. Sekali lagi, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pemeliharaan, pemberi rezeki, pengatur rezeki, dan Allah adalah pemilik, ya, raja di raja, pemilik segalanya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, adalah tauhid mulkiyah dari kalimat Maliki Yaumiddin tadi. Nah, pengertian tauhid mulkiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin atau pembuat hukum dan pemerintah, ya. Sehingga tauhid mulkiyah ini meliputi sikap beriman kita kepada Allah sebagai Allah itu pemimpin, wali kita, ya. Allah itu sebagai pemimpin. Juga keimanan kita kepada Allah bahwa Allah itu sebagai hakim, pembuat hukum. Demikian pula tauhid mulkiyah mengandung arti bahwa kita beriman kepada Allah, Allah itu sebagai pemerintah, sebagai amir, ya. Orang yang memerintah, atau zat yang memerintahkan kepada kita. Nah, nanti silakan dilihat surah Ali Imran 154, surat Yusuf 140, Al-A'raf 196. Nah, sehingga dari mengesahkan Allah, beriman kepada Allah bahwa Allah itu sebagai pemimpin, sebagai hakim, ya, sebagai wali, sebagai amir, pemerintah, maka tauhid mulkiyah ini sebagai landasan operasional, ya. Karena ketika Allah menciptakan manusia, ya, tadi tauhid rububiyah tadi kita yakini bahwa Allah itu mencipta kita, maka Allah itu telah menentukan blueprint bagi mereka, ya. Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sebagai pedoman hidup di dunia bagi manusia muslim. Maka Al-Quran itu, ya, adalah kalamullah, ya, perintah Allah, ya, hukum-hukum Allah, yang mestinya kalau kita memiliki tauhid mulkiyah yang mantap, yang kuat, kita akan senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kita gunakan Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, yang di situ Allah menentukan hukum sebagai hakim di situ, maka Allah juga menjadi pemimpin, ya, dan Allah di situ memerintahkan berbagai aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan sebagai hambanya, ya. Ini makna atau pemahaman tentang tauhid mulkiyah. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, adalah tauhid uluhiyah, ya. Di mana pengertian tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam persembahan.
Di mana sebenarnya muara dari tauhid rububiyah dan mulkiyah itu adalah tauhid uluhiyah ini, ya, atau menjadikan Allah itu sebagai ilaham ma'budan atau Tuhan yang disembah, ya. Ini kalau Anda simak dalam surat An-Nas ayat 3 tadi, ilahin nas, bahwa Allah itu adalah sesembahannya manusia. Maka dalam surat Al-Kafirun ya, dijelaskan, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa Allah lah yang disembah oleh manusia, bukan yang lain. Maka dikatakan tauhid uluhiyah ini muaranya, ya. Tauhid uluhiyah itu merupakan yang terakhir sebagai keyakinan dari rububiyah dan mulkiyah, maka manusia mestinya itu mewujudkannya di dalam tauhid uluhiyah. Jadi yang disembah itu hanya Allah, karena meyakini bahwa yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur alam semesta ini adalah Allah, dan kita meyakini bahwa segala apa yang ada itu adalah miliknya Allah, maka ibadahnya manusia tentu hanyalah kepada Allah. Nah, maka tauhid uluhiyah para ulama mengatakan itu merupakan landasan ataupun tujuan dari setiap amal kita. Ya, seperti mana ayat dalam Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, inilah 3 hal pengertian dari tauhid uluhiyah, ya, rububiyah dan mulkiyah. Ya, inilah penjelasan tentang tauhid. Nah, berikutnya saudara sekalian, pertanyaannya kemudian, siapakah Tuhan itu? Ya, siapakah Tuhan itu? Maka ketika manusia bertanya tentang siapa Tuhan itu, Allah menjawab, ya, bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan itu esa dalam segala hal. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Nah, ini dijelaskan dengan sangat detail dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, Allah. Nah, ketika ada pertanyaan siapa Tuhan itu? Nah, ini jawabannya. Ya, Tuhan itu Allah. Qul huwallah. Katakanlah, dialah Allah. Ya, jadi Tuhan itu adalah Allah. Hu ahad. Dia adalah esa. Nah, inilah Al-Quran telah menjawab siapa Tuhan itu. Maka konsep siapakah Tuhan dalam Islam itu? Ya, Tuhan dalam Islam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, sikap mengesahkan Tuhan ini, ya, inilah yang kemudian disebut dengan tauhid. Ya. Sikap mengesahkan Tuhan itu disebut dengan tauhid. Dan tauhid itu adalah inti dari seluruh ajaran Islam, seluruh ajaran Allah, seluruh ajaran Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui perantara utusan-utusannya. Maka kalau ditanya agamanya Nabi Adam apa? Ya tauhid. Kemudian Nabi Idris, Nuh, semuanya Nabi dan Rasul itu membawa ajaran Allah, yaitu tauhid. Maka Allah menginformasikan ini dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 25. Al-Anbiya itu artinya para nabi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun
sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, inilah penegasan Allah bahwa ketika Allah mengutus para nabi, para rasul, itu misinya satu, ya, yaitu mengajarkan tauhid kepada umat manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebulatan tekad dari seseorang untuk mengakui tauhid ini, ya, kemudian diwujudkan dalam bentuk persaksian, ya, ketika mereka sudah bertekad bulat, ya, meyakini, mengakui tentang tauhid ini, kemudian tekad, ya, keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk persaksian, yang persaksian itu dalam bahasa Arab namanya syahadah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan itulah yang dikenal dengan syahadatain, ya, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Nah, maka ketika seseorang ketika meyakini, ya, bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, memberi rizki, Allah lah pemilik segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita beribadah, menyembah, dan keyakinan itu diucapkan dalam bentuk persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika itulah seseorang itu dikatakan menjadi seorang muslim. Nah, itulah syahadat. Nah, itulah saudara sekalian penjelasan tentang tauhid, ya, konsep Tuhan di dalam agama Islam. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuktikan akan adanya Allah. Ya. Bagaimana kita bisa membuktikan? Ya, baik dari sisi rububiyah tadi, ya, dari sisi rububiyah, kemudian dari sisi mulkiyah, bagaimana membuktikannya. Nah, saudara sekalian, keberadaan Allah, ya, adalah sesuatu yang bersifat aksioma, ya, aksiomatik atau aksioma, yaitu kebenaran yang telah diakui tanpa perlu dibuktikan secara panjang lebar. Jadi aksioma itu maknanya kebenaran yang sudah diakui dan tidak perlu dibuktikan secara bertele-tele. Tidak perlu pembuktian yang panjang lebar, kira-kira begitu. Namun tentu manusia karena dikaruniai akal akan selalu bertanya, apa buktinya kalau Allah itu ada, kira-kira begitu. Maka di sini akan kita sajikan dalil-dalil yang menyatakan wujud adanya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengertian secara rasional, ya, agar kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Nah, saudara sekalian, wujud Allah itu sebenarnya dapat dibuktikan oleh fitrah, ya, oleh fitrah, oleh akal, dan oleh syarak, dan oleh indera. Ada 4 komponen yang bisa bisa digunakan oleh manusia untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Satu dengan fitrah, ya, bagaimana pernah saya jelaskan barangkali bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dibekali oleh Allah dengan al-hajatu al-udwiyah. Jadi potensi-potensi fisik Allah, manusia itu membutuhkan makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil. Nah, itu potensi fisik. Nah, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan fisik itu, maka kita akan hidup dengan sehat, ya, tidak sakit-sakitan. Makan misalnya, kalau kita bisa makan dengan cukup, maka badan kita akan sehat. Tapi kalau kita kekurangan makan, bisa kurang gizi, bahkan bisa kita wassalam, ya, bisa mati. Demikian pula minum, dan seterusnya. Nah, itu namanya al-hajatu al-udwiyah, potensi fisik yang melahirkan kebutuhan fisik. Yang kedua, di samping kebutuhan fisik yang lahir dari potensi fisik, Allah itu juga mengaruniakan naluri. Dalam bahasa Arab namanya ghorizah atau insting, ya, di mana naluri manusia itu ada 3. Yang pertama adalah ghorizatun nau', manusia itu tertarik dengan lawan jenis. Yang kedua ghorizatul baqa', ya, tertarik
dengan prestis, pengen hidup nyaman, ya, pengen hidup makmur, ya, pengen punya jabatan, pengen punya rumah, kendaraan. Nah, itu namanya ghorizatul baqa, naluri kehidupan, ya. Dan yang ketiga adalah ghorizatul tadayun, ya, atau insting beragama, naluri beragama, fitrah beragama. Nah, inilah tiga fitrah atau tiga naluri yang ada pada diri manusia.